Ini kisah yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya Bani Israel yang terkenal sangat keras kepala. Jangan kemana-mana, tonton terus tayangan ini. Semoga akan menambah ilmu dan wawasan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat Usdun, pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tayangan spesial kali ini akan mengkisahkan cerita tentang sapi betina. Pasti kita sering baca Al-Quran, surat terpanjang di Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah, artinya sapi betina. Nah, ini kisah yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya Bani Israel yang terkenal sangat keras kepala. Jangan kemana-mana, tonton terus tayangan ini. Semoga akan menambah ilmu dan wawasan untuk kita semua. Alkisah, di zaman Nabi Musa ada hidup seorang kaya raya, saudagar yang begitu berlimpah harta kekayaannya. Kalau sekarang mungkin namanya konglomerat. Dia punya segalanya, tapi satu hal, dia tidak memiliki keturunan, tidak mempunyai anak. Dan ada kerabat dekatnya adalah anak dari saudaranya, yaitu keponakannya. Dan rupanya keponakannya ini mempunyai tabiat yang buruk. Dia begitu tamak, serakah, bahkan dengki. Dia berniat ingin menguasai harta pamannya, dan akhirnya direncanakanlah satu pembunuhan. Dia akan menguasai harta pamannya ini, dibunuhnya pamannya, dan mayatnya tersebut diletakkan di depan rumah salah seorang penduduk di kalangan Bani Israel. Keesokan gegerlah masyarakat ketika melihat ternyata ada seorang mayat yang ditemukan di depan sebuah rumah, dan mayat tersebut adalah mayat sang saudagar kaya. Main tuduh-tuduhan. Kata yang satu, ini pasti yang di depan rumah ini yang pemilik rumah yang ngebunuh. Kata yang lainnya, oh ini pasti yang menemukan pertama kali mayat ini. Dia bikin alibi. Yang paling ngotot justru ternyata keponakannya. Ini mesti kita cari, saya akan menuntut balas kematian paman saya. Padahal yang ngebunuh dia juga. Ini zaman sekarang kan terjadi maling teriak maling. Akhirnya ada seorang yang menengahi. Kenapa kita tidak menanyakan saja kepada Nabi Musa? Oh iya, benar juga. Mari kita tanyakan kepada Nabi Musa. Mungkin dia bisa mempunyai solusi atas permasalahan ini. Pemirsa sahabat Usdun yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Datanglah mereka semua ini menuju ke Nabi Musa dan mengadukan permasalahannya. Dan ini diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Nanti dibaca nih sahabat Usdun. Mulai dari ayat 67 sampai ayat ke-73. Allah berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Ketika mereka menanyakan, Musa, gimana nih? Kau tahu enggak siapa pembunuh saudagar kaya ini? Kata Musa, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Allah memerintahkan kepadamu agar menyembelih seekor sapi betina. Bani Israel, kaum yang terkenal keras kepala, ngeyel, malah berkata, qalu atattakhizuna huzwa. Musa, kau ingin mengejek kami, kau ingin mengolok-olok kami. Kenapa kau minta kami menyembelih sapi betina? Kami mau nanya siapa pembunuhnya. Kata Musa, qalu a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar aku tidak termasuk orang-orang yang jahil. Musa meyakinkan kepada mereka bahwa ini petunjuk dari Allah. Tapi dasar si Bani Israel ini ngeyel, dia malas, enggan untuk mengikuti perintah Musa mencari sapi betina. Kata mereka, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma. Musa, yang namanya sapi betina kan banyak. Coba tanya kepada Tuhanmu, apa ciri-ciri sapi betina tersebut. Kemudian Musa dengan sabar minta petunjuk kepada Allah. Akhirnya dapat petunjuk. Kata Nabi Musa kembali kepada kaumnya, innaha baqarah, sesungguhnya sapi betina itu la faridun wala bikr, awanum baina zalik. Sapi betina ini
tidak tua dan tidak muda, dia pertengahan. Faf'alu ma tu'marun, udah kerjain apa? Kerjain aja apa yang aku sampaikan, jangan banyak tanya. Dasar Bani Israel adalah orang yang ngeyel. Kata Bani Israel, ya Musa, sesungguhnya sapi betina yang tidak tua, yang tidak muda itu banyak. Sebutkan dong spesifikasinya lagi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Warnanya apa Musa? Dia tanya warna. Nabi Musa masih sabar minta petunjuk kepada Allah. Akhirnya kata Nabi Musa lagi, innaha baqaratun safra faqi'u launuha. Warna sapi tersebut adalah kuning tua, tasurrun nazirin, menyenangkan bagi orang yang melihatnya. Akhirnya kembali nih ke Bani Israel bertanya, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Musa, yang namanya sapi betina tidak tua tidak muda, terus kemudian warnanya kuning keemasan tuh banyak Musa. Innal baqarata tasabaha alaina. Kami masih belum jelas ciri-cirinya. Musa masih dengan sabar minta petunjuk sama Allah. Kemudian berkata lagi, wahai kaumku, nih dengerin ciri-ciri sapi yang lengkapnya. Yang pertama adalah tadi, awanum baina dzalik, dia ada di tengah-tengah, enggak muda, enggak tua. Yang kedua, sapi ini warnanya kuning keemasan. Yang ketiga, sapi ini tidak pernah dipakai untuk membajak sawah, tidak pernah dipakai untuk mengairi tanaman. Sapi ini sehat, warnanya tidak belang. Nah, loh, akhirnya karena ngeyelnya kaum Bani Israel, dia kesulitan sendiri menyebutkan ciri-ciri. Akhirnya diberikan, malah dia makin sulitlah untuk mencari sapi yang disebutkan spesifikasinya oleh Nabi Musa. Kita tinggalkan sejenak kisah kaum Bani Israel yang sedang mencari sapi. Ini lagi nyari sapi nih ceritanya di kaum Bani Israel. Nah, ada satu kisah nanti akan nyambung. Seorang anak yang soleh, di mana ayah beliau semasa hidupnya adalah orang tua yang juga taat kepada Allah. Dia menitipkan seekor anak sapi betina ke tengah hutan. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Rob, aku titipkan anak sapi betina ini kepadamu ya Rob. Dan nanti kelak ketika anakku sudah menjelang dewasa, maka kau kembalikanlah kepada anakku ya Rob sapi betina ini. Singkatnya, sang orang tua, sang ayah ini meninggal dunia. Tinggallah sang anak hidup dengan ibunya. Dan rupanya anak ini sangat soleh, sangat taat kepada ibunya. Ketika malam hari, sepertiga dihabiskan waktunya untuk sholat, sepertiganya lagi dihabiskan untuk tidur, dan sepertiganya lagi dihabiskan untuk menjaga ibunya. Luar biasa ketaatan anak ini. Siangnya, pagi hari ia ke hutan mencari kayu bakar. Kemudian menjelang siang, kayu bakar dijual ke pasar. Hasil penjualannya sepertiga dia sedekahkan, sepertiga dia untuk makan, sepertiga dia berikan ibunya. Luar biasa ketaatan anak ini. Sampai satu ketika sang ibu berkata, wahai anakku, sesungguhnya ayahmu pernah mewariskan engkau seekor anak sapi betina. Mungkin sekarang sudah beranjak dewasa ini sapi. Sekarang kau datanglah ke hutan, di sana kau panggillah sapi tersebut. Kalau kau melihat ada seekor sapi yang begitu terkena sinar matahari, maka warnanya akan timbul keemasan, bersinar terang, itu adalah sapi ayahmu. Kau panggillah dengan menyebut nama Tuhan Ibrahim dan Tuhannya Ismail. Datanglah si anak mengikuti perintah ibunya ke hutan. Dilihat ada seekor sapi yang tengah merumput, yang warnanya ketika terkena sinar matahari begitu kilau keemasan, sungguh cantik. Kemudian seperti petunjuk ibunya, dipanggillah sapi tersebut. Wahai sapi, aku panggil engkau dengan menyebut nama Rob Nabiullah Ibrahim dan Rob Nabiullah Ismail. Kemudian sang sapi pun datang mendekati, menghampiri sang anak, dan atas izin Allah berbicara, wahai anak muda, aku adalah sapi milik ayahmu yang memang diwariskan untukmu. Silakan, karena perjalanan jauh, kau naiklah ke punggungku untuk meringankan perjalananmu. Si anak disuruh naik ke punggung sapi oleh sapi. Tapi anak tidak mau. Kenapa? Maaf, aku diperintahkan oleh ibuku tidak menaiki punggungmu, tapi menuntun lehermu.
sapi pun tersenyum dan berkata, "Sungguh engkau bijak dan taat kepada ibumu, wahai anak muda. Andai kau naik ke punggungku, kau ikuti kemauanku, maka sampai kapanku pun kau tidak akan bisa menguasaiku." Wahai anak yang berbakti kepada orang tuanya, sungguh karena baktimu kepada orang tuamu, andai ini gunung kau perintahkan untuk keluar dari bumi, akan mengikutimu, maka dia akan laksanakan. Ini bakti anak yang soleh, luar biasa. Singkatnya dibawalah sang sapi ke rumahnya. Ketika bertemu dengan ibunya, akhirnya sang ibu berkata, "Wahai anakku, sekarang kau juallah sapi ini ke pasar, berangkatlah kau jual dengan harga 3 dinar. Sang anak patuh sama ibunya, dibawa itu sapi ke pasar. Sampai di pasar, Allah mengutus Jibril untuk menguji anak saleh ini. Jibril pun menyerupai manusia menawar sapi tersebut. "Wahai anak muda, hendak kau jual berapa sapi ini?" Kata anak muda tadi, "Aku menjual sapi ini, Tuan, seharga 3 dinar atas izin redho dari ibuku." Kata Jibril, "Wahai anak muda, bagaimana kalau aku beli sapimu 6 dinar? Kau gak usah ngomong sama ibumu, lebihnya bisa kau bawa pulang. 3 dinar kau kasih ibumu." Coba bayangkan kalau kita nih disuruh jual barang, dilebihin, bukan ditawar. Girang banget. Tapi anak ini sangat berbakti, sangat patuh sama ibunya, tidak terbujuk rayuan malaikat Jibril. "Tunggu, aku harus pulang. Aku tanya dulu, kalau ibuku ridho menjualnya 6 dinar, aku berikan kepada." Nah, anak pulang menceritakan hal tersebut. Kata ibu, "Wahai nak, juallah sapi itu 6 dinar, ibu ridho." Anak balik lagi ke pasar, ketemu malaikat Jibril dan berkata, "Ya Jibril, aku sudah ketemu ibuku. Ibuku ridho untuk menjual harga sapi ini seharga 6 dinar." Jibril kembali menguji, "Wahai anak muda, bagaimana kalau aku jual, aku beli sapimu ini seharga 12 dinar? Gak usah ngomong sama ibumu, lebihnya kau simpanlah saja." Anak tak ada terpikir sedikit pun untuk cheating, untuk curang. Padahal kan dilebihkan. Yang ada kalau kita belanja atau kita jual barang ke pasar, jual 12 dinar, ditawar 8, jadinya 10. Ini dilebihkan oleh Jibril. Sang anak tidak tergiur. Kembali, "Aku tidak akan menjual sapi ini tanpa ridho dari ibuku." Kembalilah sang anak kepada ibu. "Wahai ibunda, ditawar lagi, bukan 6 dinar, tapi mau dijualnya, dibelinya 12 dinar. Gimana?" Ibu tersenyum dan berkata, "Wahai anakku, ketahuilah, itu adalah malaikat Jibril yang mengujimu. Kau datang kembali, kalau dia datang lagi, katakan kepada Jibril, sebenarnya kau hendak membeli sapiku atau tidak." Ketika sang anak kembali ke pasar, maka sang anak pun berkata kepada Jibril, "Wahai Tuan, apakah kau sebenarnya berniat membeli sapiku ataukah tidak?" Jibril tersenyum dan berkata, "Wahai anak muda, kau simpanlah, kau rawatlah sapimu ini baik-baik, karena kelak nanti akan datang Musa bin Imran yang akan membeli sapimu dari kalangan Bani Israel untuk membuktikan ada kasus pembunuhan yang mana sapi ini akan menjadi saksi dan menunjukkan siapa pembunuhnya." Nyambung dengan cerita pertama. "Dan kau juallah, wahai anak muda, sapi ini seharga emas yang menutupi kulit tubuhnya." Ini pesan malaikat Jibril. Kalau dia tidak mau, jangan kau jual. Nah, nyambunglah ke kisah sang Bani Israel yang mencari sapi yang menurut kriteria tidak pernah membajak sawah, tidak pernah mengari tanaman, warna kuning keemasan, tidak tua, tidak muda, sehat, dan lain sebagainya. Akhirnya bertemulah ia dengan sang anak pemilik sapi. Ketika bertemu, maka kata orang yang coba mencari sapi tersebut, "Wahai anak muda, kau hendak menjual sapi itu berapa?" "Wahai tuanku, aku diperintahkan agar menjual sapi ini seberat kepingan emas yang menutupi tubuhnya, kulit sapi ini." Akhirnya, karena memang yang membeli adalah saudagar yang kaya, yang hartanya banyak, akhirnya dibelilah sapi itu dengan harga yang sangat mahal. Dan singkat cerita, maka sapi tersebut dibawa kepada Nabi Musa, kemudian dipotonglah bagian tubuhnya, dalam riwayat ada yang mengatakan lidahnya, dan dipukulkanlah kepada mayat saudagar kaya tadi.
Ketika dipukulkan, maka Nabi Musa berkata, wahai tuanku atas izin Allah, kau tunjukkanlah siapa orang yang membunuhmu. Kemudian sang mayat tersebut hidup dan menunjuk keponakannya sendiri, dialah yang telah membunuh. Terungkaplah kasus pembunuhan ini. Ini diriwayatkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 67 sampai 73. Nanti setelah mendengar kisah ini, sahabat Usun buka-buka dari Al-Quran. Lihat nih, bener gak nih saya cerita? Pemirsa, sahabat Usun yang dirahmati Allah, hikmah daripada pelajaran kita ini yaitu keras kepalanya Bani Israel yang akhirnya menyulitkan dirinya sendiri. Padahal kalaulah Bani Israel dia tidak banyak bertanya, maka ringanlah syaratnya. Ketika sudah dibilang, wa isqala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah, udah cari sapi betina, mungkin selesai. Tapi akibat pertanyaannya sendiri, kaum Bani Israel mempersulit dirinya sendiri. Jadi kita terhadap perintah Allah, sami'na wa ata'na, laksanakan tanpa kita banyak bertanya. Yang kedua, hikmahnya adalah ketaatan kepada orang tua luar biasa. Allah ridho, Allah angkat derajat anak yang hormat, yang taat kepada orang tuanya di dunia, lebih-lebih di akhirat. Semoga membawa manfaat. Sampai bertemu dengan kisah Sahibul Hikayat yang lain masih di channel Sahabat Husnul. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.